Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Saya akan melanjutkan pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Minasang berkenaan dengan soal tata bahasa JLPT atau Nihongo no Rikushiken level N5. Baik, yang pertama di sini ada kalimat atau soal tata bahasa dengan bentuk seperti ini. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan ini ya. Kita itu harus merangkai kata-kata yang ada di sini menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar. Namun yang menjadi jawaban itu adalah kosakata yang manakah atau kata manakah atau partikel manakah atau opsi manakah yang seharusnya berada pada posisi bintang ini. Baik, untuk soalnya di sini ada onggaku o titik-titik. Ini harusnya bukan des ya, saya cek di bukunya nomimashita. Ongaku, musik. Musik diapakan ya? Baik, musik didengar desu ne. Ongaku o kikimasu. Berarti di sini ongaku o kikimasu. Tetapi di sini bentuknya atau kalimatnya merupakan kalimat yang menjelaskan dua pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan menggunakan bentuk mas yang ditambah dengan nagara. Berarti ongaku o kiki nagara. Kemudian di sini pekerjaan yang lain adalah nomimas, minum. Minum apa? Minum kopi. Kohi o, berarti di sini nomor 4. Kohi o nomimashita. Maaf, yang lain pakai nomor. Kohi o nomimashita. Baik, jadi yang berada pada posisi bintang untuk kalimat tersebut adalah kohi. Ongaku o kiki nagara kohi o nomimashita. Nah, yang jadi masalah adalah katanya di sini bingung mengenai penggunaan nagara. Oke, barusan sudah saya singgung ya bahwa nagara atau nantokano ya, nagara. Di mana di sini diisi dengan kata kerja bentuk mas, ya. Tetapi masnya tidak ikut serta. Ya, seperti kiki mas menjadi kiki nagara. Tabe mas, tabe nagara. Nomi mas, nomi nagara. Nah, ini pola kalimat dengan menggunakan nagara ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dua pekerjaan yang dilakukan oleh pembicara ya secara bersamaan. Misalnya di sini ongaku o kiki nagara kohi o nomimasu. Saya minum kopi sambil mendengarkan musik. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya ini. Dia belajar sambil nonton TV. Watashi wa terebi o minagara benkyou shimasu. Watashi wa terebi o minagara benkyou shimasu. Berikutnya, watashi wa shimbun o yominagara asagohan o tabemasu. Ya, kita sebut asagohan karena di sini di gambarnya ada ilustrasi jam pada pukul 7. Dia makan roti, sarapan dengan kopi di sini. Sekali lagi, watashi wa shimbun o yominagara asagohan o tabemasu. Berikutnya, watashi wa ongaku o maaf. Watashi wa ongaku o kiki nagara heya o souji shimasu. Hai, berikutnya. Watashi wa utai nagara piano o hikimasu. Saya menyanyi sambil saya main piano sambil nyanyi. Ini mungkin bisa dibolak-balik ya. Watashi wa piano o hiki nagara uta o utaimasu. Tergantung mana yang utamanya ya. Baik. Nah, kalau ini ada dua orang
dengan simbol seperti ini bernyanyi ya. Watashi tachi wa mungkin ya, karena di sini ada 2 orang. Watashi tachi wa uta o utai nagara arukimasu. Jadi yang utamanya arukimasu. Utai nagara sambil nyanyi. Utai nagara arukimasu. Satu lagi ya. Ini terebi o mimasu. Atau mungkin minum jus ya. Terebi o minagara jusu o nomimasu. Atau yang utamanya nonton TV. Jusu o nominagara terebi o mimasu. Jadi itu penggunaan nagara. Baik, segi masih bentuk soal yang sama. Watashi wa des. Kita bahas dulu jawabannya ya. Yang paling gampang di sini ada naritai, ini pasti berdekatan dengan des ya. Berarti naritai des. Ingin jadi apa? To'o di sini ada ingin bisa. Tsukaeru yo ni naritai desu. Tsukaeru yo ni naritai desu. Ingin bisa menggunakan apa? Pasokong. Pasokongnya di sini watashi wa pasokong ga tsukaeru yo ni naritai desu. Belum paham mengenai penggunaan naritai. Hai. Untuk kalimat ini saya akan menjelaskan dua apa namanya pola kalimat ya. Yang pertama pola kalimat itu kaides, di mana di sini kata kerja yang digunakan kata kerja transitif ya. Ini digunakan untuk menyatakan keinginan, ingin apa, ingin melakukan apa. Nah, misalnya watashi wa sushi o tabetai desu. Kemudian watashi wa nihon ikitai desu. Nah, untuk ini boleh boleh enggak ya. Watashi wa sushi ga tabetai desu. Watashi wa sushi o tabetai desu. Contoh berikutnya, watashi wa nihon ikitai desu. Contoh lainnya, misalnya kita lihat ada orang yang lari terengah-engah, kepanasan dan sebagainya. Minasang bisa membayangkan apa yang dia inginkan saat itu. Ya, yang dia inginkan misalkan apa namanya es teh. Iced tea o nomitai desu. Iced tea o nomitai desu. Kemudian ini dia melihat cake ya yang oishiso, kelihatannya enak. Tapi dia ingat harus diet. Jadi hanya keinginan saja. Keiki o tabetai desu. Saya ingin makan keiki atau bisa saja ingin membelinya. Watashi wa keiki ga keiki ga kaitai desu. Keiki o kaitai desu. Boleh. Berikutnya, di sini ada poster film ya. Orang ini menginginkan nonton ini. Kono eiga o Dorakyura no eiga o mitai desu, atau love story. Rabu ya kalau dalam bahasa Jepang. Love story no eiga o mitai desu. Berikutnya, smoking berarti ingin merokok ya. Tabako o suitai desu. Tabako o suitai desu. Satu lagi, ingin bernyanyi. Uta o utaitai desu. Itu untuk menyatakan keinginan dengan menggunakan kata kerja transitif ya. Nah, di sini
masih menggunakan pola kalimat kata kerja bentuk tai, tetapi minasang perhatikan di sini tsukae kepanjangan ya. Tsukaeru. Tsukaeru di sini adalah bentuk potensial. Bentuk potensial itu untuk menyatakan bisa atau dapat ya. Nah, untuk kata kerja seperti ini, kita tidak bisa langsung misalkan tsukae tai desu, tidak bisa ya. Dalam bahasa Jepang ada pola kalimat yang pas untuk ini, yaitu kata kerja bentuk potensial, kemudian plus yoni naritai. Naritai desu. Seperti ini. Kata kerja bentuk potensialnya dalam bentuk ru. Ya. Dalam bentuk kamus. Tsukaemasu, tsukaeru. Ini dari kata tsukau. Tsukau atau tsukaimasu. Tsukaimasu. Kemudian diubah ke dalam bentuk bisa atau potensial menjadi mas. Silakan minasang pelajari bagaimana cara pembentukan kata kerja dari kata kerja bentuk dari kata dasar menjadi kata kerja bentuk potensial. Jadi gitu ya. Dalam kalimat ini pola kalimat yang diterapkan adalah ini. Kata kerja bentuk potensial yang ditulis dalam bentuk kamus atau bentuk u atau bentuk ru. Kemudian plus yoni naritai desu. Lalu contohnya bagaimana? Nah, misalnya di sini, minasang wa ima gakusei desu ne. Nihongo no gakusei desu. Mungkin mada ichinensei desu, baru tingkat 1. Ninensei desu, baru tingkat 2. Tingkat 2, pengetahuan kanji kosakatanya masih terbatas, misalnya ya. Kemudian minasang menemukan ada koran berbahasa Jepang. Apakah minasang bisa membaca? Nah, mungkin 1, 2, 3 kosakata bisa minasang, oh ini cara bacanya ini, oh ini artinya ini. Tetapi kalau bisa membaca secara keseluruhan mungkin belum ya, belum bisa sepenuhnya. Lihat di sini, fukuzatsu di sini ya, isi kepalanya ribet seperti ini. Berarti dia belum bisa membaca koran berbahasa Jepang. Nah, kemudian dia berubah. Nah, di sini saya kembali dulu, naritai, narimas, ada kata narimas, berarti ada perubahan ya. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ayo. Minasang di tingkat 1, waktu Ichinensei belum bisa baca koran. Ketika lulus akan tingkat 4, jadi bisa. Nihongo no shimbun. Nihongo no shimbun o yomimasu. Itu kalimat dasarnya ya. Nihongo no shimbun ga yomemasu. Itu bentuk potensialnya. Bisa membaca koran bahasa Jepang. Kita terapkan ke dalam pola kalimat tadi. Nihongo no shimbun ga yomeru you ni narimashita. Ya. Nihongo no shimbun ga yomeru you ni narimashita. Saya tulis di sini. Nihong, maaf ya ini tulisannya karena ininya. Nihongo no shimbun ga, ini pakai partikel ga karena menyatakan potensial. Yomeru yoni
narimashita. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membaca koran Jepang. Semoga bisa terbaca nih. Nihongo no shimbun ga yomeru you ni narimashita. Saya sekarang sudah bisa membaca koran berbahasa Jepang. Contoh lain, misalnya makan ini sushi ya. Sushi itu ada kepala nasi di atasnya ikan mentah. Ya. Bagi orang Indonesia mungkin yang tidak begitu terbiasa dengan makan ikan mentah, pertama makan sushi seperti ini ekspresinya ya. Saya pun dulu seperti itu. Sushi atau sashimi itu rasanya padahal ya tidak mengeluarkan bau amis atau apa, tetapi karena masih aneh saat itu ya seperti ini juga sama ya perasaan saya. Nah sekarang saya sudah bisa menikmati makan sushi. Sushi o tabemasu. Itu kalimat awalnya ya. Sushi o tabemasu. Sushi ga taberaremasu. Itu bentuk potensialnya. Sushi ga taberaremasu. Bisa makan sushi. Sekarang saya sudah bisa makan sushi. Sushi ga taberareru you ni narimashita. Moichido. Sushi ga taberareru you ni narimashita. Ya. Hai, segi. Ini juga sama ya. Pertama kali menggunakan sumpit dekimasen ya, tidak bisa. Hashi o tsukaimasu. Kita gunakan kata kerja tsukaimasu ya. Untuk kalimat ini bisa hashi de tabemasu bisa. Kita menggunakan hashi o tsukaimasu saja ya. Hashi o tsukaimasu. Kalau ini tsukaimasu ya. Hashi o tsukaimasu. Hashi ga tsukaemasu. Tsukaimasu itu bentuk awalnya, sekarang tsukaemasu bisa menggunakan. Tsukaimasu menggunakan. Tsukaemasu bisa menggunakan. Hashi ga tsukaeru you ni narimashita. Moichido. Hashi ga tsukaeru you ni narimashita. Atau misalnya hashi de tabemasu. Hashi de taberareru you ni narimashita. Hashi de taberareru you ni narimashita. Berikutnya oyogimasu. Di sini tidak bisa ya. Oyogimasu, oyogemas. Itu bentuk dapatnya, bentuk bisanya. Oyogemasen. Tidak bisa berenang. Oyogemasen. Sekarang oyogeru you ni narimashita. Oyogeru you ni narimashita. Sekarang saya bisa berenang. Hai. Ryori o tsukurimasu. Ryori ga tsukuremasu. Ryori ga tsukuremasu. Ryori ga tsukureru you ni narimashita. Ryori ga tsukureru you ni narimashita. Itu beberapa contoh yang berkaitan dengan pola kalimat yang ada di dalam soal ini. Ya. Hai, tsugi no mondai. Kino, watashi wa hitori eiga o mini ikimashita. Apakah jawabannya D? So desu ne. Kotae wa D desu. Sambang. Hai. Fungsi partikel D dalam kalimat ini. Hai. Minasang lihat di sini. Hitori. Itu jumlah orang. Salah satu fungsi partikel D yang ditunjukkan dalam kalimat ini adalah untuk menyatakan jumlah. Bisa maaf, bisa jumlah orang, bisa jumlah barang. Di sini kebetulan orang. Ini sendirian ya. Kino watashi wa hitori de eiga o mini ikimashita. Kemarin saya nonton film sendirian. Kalau dua orang bagaimana? Kino watashi wa futari de eiga o mini ikimashita. Watashi wa kino 3人で映画を見に行きました。Watashi wa 5人で映画を見に行きました. Gitu ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi fungsi partikel D pada kalimat ini adalah untuk menyatakan jumlah.
Kalau di sini jumlah orang. Kalau jumlah barang, misalnya contohnya, misalkan ada 1 jeruk ya. 1 jeruk ini harganya kalau 1 Rp1.000. Baik. Kalau 4 jeruk, jadi berapa? Hitotsu. Yotsu de. Yotsu de. Rp4.000. Des. Kemudian misalkan saya membeli jeruk 4, kemudian membeli pisang, maaf, tidak seperti pisang, tidak apa-apa. Membeli pisang 2, di mana harga satuannya itu 500 sajalah, murah ya. Berarti ini harganya semuanya 1.000. Nah, saya membeli ini plus ini, jadi harganya berapa? 4.000 ditambah 1.000. Total zenbu de Rp5.000 des. Gitu ya. Ini berarti jumlah keseluruhan, jumlah total. Sekali lagi, saya membeli jeruk 4, yotsude yongseng des. Kemudian saya membeli pisang 2, tatsude Rp1.000 des. Saya membeli ini dan ini, zenbu de Rp5.000 des. Tsugi, koko wa hito ni ao tokoro des, partikel ni. Hai. Partikel ni dalam kalimat ini untuk menyatakan bertemu dengan, ya. Berarti lawan, orang yang menjadi lawan atau teman dalam perbuatan bertemu di sini. Nah, di sini syaratnya kalau menggunakan partikel ni, ya, hito ni au, bertemu dengan orang, artinya orang A dengan orang B itu sama-sama sudah berjanji akan bertemu di tempat tersebut. Jadi misalnya koko wa hito ni au tokoro des. Atau misalnya kalau minasang di UNES, misalkan janjian di pintu gerbang utama ya yang ada garudanya, nah di situ janjian dengan siapa, kita ketemuannya di situ supaya mudah untuk saling mencari. Ini ya makna dari koko wa hito ni au tokoro des. Lalu yang mirip dengan ini ada partikel no, hitoto aimas, atau misalkan dare-dare kasanto aimas. Nah, kalau kalimat ini maknanya kita tidak sengaja ya. Tidak sengaja bertemu dengan orang tersebut. Kalau ini sengaja, sudah janjian. Hitoni autokoro desu. Dare-dare ka santo aimasu. Misalnya, kino watashi wa eigakan ikimashita. Soko de di sana Yamada-san to aimashita. Ya, secara kebetulan bertemu dengan Yamada-san. Jadi untuk menyatakan aimas bisa menggunakan partikel ni dan bisa menggunakan partikel to. Cuma bedanya itu tadi. Perhatikan berikutnya. Kodomo no toki yoku umi imoto to oyogimashita. Jawabannya E atau D. Hai. Untuk gampangnya ya, kalau E itu biasanya kata kerjanya itu ikimas atau kimas. Karena yang memungkinkan hanya ini saja. Karena E di sini menyatakan arah. Datang ke mana? Pergi ke mana? Ya kalau di sini kata kerjanya berupa berupa kegiatan berenang. Jika predikatnya merupakan sebuah kegiatan,
Mohon maaf ada gangguan suara. Jika predikannya berupa kegiatan, nah tempat, keterangan tempat di sini merupakan tempat terjadinya kegiatan tersebut. Untuk menyatakan tempat terjadinya kegiatan tersebut, yang betul adalah D. Dalam video sebelumnya juga sudah ada pembahasan soal seperti itu. Ya, misalnya, Nihonde Ryugaku Shimasu. Ryugaku artinya belajar di luar negeri ya. Nihonde Ryugaku Shimasu, belajar di luar negeri di Jepang. Baik, saya rasa untuk video kali ini pembahasannya saya akhiri sampai pertanyaan dari Listiasan. Untuk pertanyaan berikutnya yang menyusul akan saya bahas pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.